Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya, sahabat trader. Di video kali ini seperti biasanya saya bakal trading dengan menggunakan technical analisis satu periode. Dengan analisa yang sama seperti video yang sebelumnya ya, sebelum video ini saya upload. Silakan dilihat kembali buat abang-abang yang mungkin belum paham. Di sini informasi penurunan, resisten, terkonfirmasi. Di sini ada perlawanan kuat untuk naik. Oke, di sini kita open posisi naik ya. Di sini kan kita loss tuh, kita combine di sini untuk open posisi naik. Anggap aja di sini kita loss tadi ya. Makanya di sini kita kompensasi untuk open posisi buy. Kita tengok di sini apakah open posisi pertama kita lolos. Tadi kita kan nggak open posisi tuh, cuma kalau open posisi tadi kita loss kan ya. Kita open posisi naik, ternyata di candle C5-nya turun. Makanya di sini kita kompensasi. Dan ternyata dapat ya. Jadi gimana cara analisanya ya bang? Cara analisanya sama dengan video sebelumnya ya. Untuk teknik di video kali ini. Formasinya penurunan, terkonfirmasi turun, membentuk resisten. Di sini turun lagi tapi lemah. Lalu turun lagi tuh, semakin kuat. Tapi di sini ada perlawanan kuat untuk naik. Ya udah, kita ikuti untuk open posisi naik di C5 ini. Ternyata kita loss. Kita kompensasi satu kali masuk ya kan. Oke, lanjut bang. Lanjut. Di sini kita menemukan informasi apa bang? Di sini kita menemukan informasi penurunan. Jadi untuk teknik ini sangat simpel sekali ya. Kita nggak perlu memperhatikan yang namanya sumbu. Kita skip sumbu. Kita cuma ngebandingkan body aja. Informasi penurunan, terkonfirmasi turun tapi lemah. Di sini turun lagi, semakin lemah. Di sini turun, semakin kuat. Tapi penurunan kuat ini ada perlawanan dari candle bullish. Yang perlawanan ini semakin kuat. Yang tadinya di sini ngebentuk sebuah resisten ya kan, ngebentuk sebuah resisten, lalu konfirmasi dari resisten itu sendiri di sini lemah, lalu di sini mencoba untuk turun lagi, dan penurunan yang kuat ini dibatalkan dengan perlawanan candle bullish yang semakin kuat atau lebih mendominasi. Oleh sebab itu di sini kita open posisi naik, ternyata di sini kita loss. Kita main combine tuh di sini, masuk ya. Oke, lanjut bang. Ini adalah informasi penurunan, tapi tidak terkonfirmasi atau konfirmasinya naik. Nah, kenaikan ini dikonfirmasi dengan candle kenaikannya semakin kuat, dan di sini juga secara tidak langsung ngebentuk yang namanya support, ya kan? Membentuknya namanya support, tapi support ini bang nggak dikonfirmasi, malah di sini konfirmasinya dikonfirmasi dengan konfirmasi candle penurunan yang mana bodinya semakin kuat untuk turun. Dan di candle yang terakhir ini kita menemukan di mana candle bullishnya semakin lemah untuk naik. Oleh sebab itu di sini kita open posisi turun. Kalau kita loss kita bakal combine ya.
sangat mudah kan ya Bang ya, cara menganalisanya seperti apa dan bagaimana. Semoga bisa dipahami ya. Kita siapkan kartu 3. Sepertinya di sini kita lolos. Untuk main kompen-kompen seperti ini kita sesuaikan dengan modal ya. Kalau modal kecil $10, jangan main kompen ya, bahaya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa meraih profit. Makanya saya sarankan tes dulu tuh, di backtest dulu untuk probabilitasnya itu, akurasinya itu sampai berapa persen. Oke, kita open posisi sell, kompensasi level 1. Kira-kira dapat nggak nih? Kayaknya sih dapat ya Bang ya. Buat kalian semua yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Video ini hanya buat pemula ya, buat mereka-mereka teman-teman yang lagi cari sebuah technical analisis dan biar bisa menambah sebuah pengetahuan juga, biar bisa dijadikan sebuah kombinasi nanti sama apa yang ditemukan oleh teman-teman ya ketika masuk market. Oke, dapat ya Bang-abang ya. Kita turunkan lagi nih saldonya Bang, jadikan $1 lagi. Di sini kita berlatih ya. Di sini kita berlatih untuk melatih sebuah konsistensi. Kita nggak boleh barbar ya. Biar kita tuh tahu di saat kita itu untung berapa, ruginya berapa, biar kita bisa ngebatasin ya. Bisa ngontrol. Jangan terburu-buru jadi orang kaya ya. Kita harus berani berproses untuk belajar gitu. Karena nggak ada ruginya kita belajar ya. Daripada kita langsung main di real akun, memaksakan diri, akhirnya FOMO di situ. Kalau kita udah memakai strategi dan persiapan seperti ini, sebelum kita masuk market kita kan backtest dulu tuh strategi yang kita punya. Lalu kira-kira berapa persen untuk meraih keuntungannya dan membutuhkan modal berapa gitu ya kan. Baru tuh kalau udah ada modal gaskan di real akun. Jadi ketika kita udah masuk market, udah paham ilmunya, udah punya rules ya, udah punya trading plan, ngebatasin resikonya berapa, kalau loss kita break sejenak, istirahat atau keluar dulu, baru nanti kita lanjut lagi seperti itu. Ya Bang-abang ya. Jadi sesuaikan aja dengan saldo. Makanya dalam dunia trading itu sebenarnya tidak ada yang namanya sebuah kepastian. Kepastiannya itu pasti rugi. Nah, yang namanya profit itu adalah sebuah keberuntungan. Gimana caranya kita itu menciptakan sebuah keberuntungan yang beruntun gitu ya. Meskipun nggak beruntun, tapi hasil akhir dari sebuah seleksi atau dari sebuah kalkulasinya itu kita masih untung gitu ya Bang-abang ya. Kalau suhu mah udah paham ya. Kalau kita yang pingin belajar masih belajar tuh. Nggak mudah praktek untuk menjadi seorang yang konsisten ya Bang-abang ya. Kebanyakan kita kan terbawa arus emosi gitu kan. Oke Bang, bacot aja dari tadi ya. Oke lanjut, di sini informasinya kenaikan, konfirmasinya turun, di sini turun ngebentuk resisten, tapi di sini konfirmasinya resistennya lemah gitu. Kita tunggu satu kali ini, dukung nggak nih? Dukung nggak? Pelemahan nih dukung nggak? Dikonfirmasi apa di sini? Kita tunggu satu kali ini Bang. Oke turun Bang, sell. Gak dukung kenaikannya Bang, malah dukung turun. Kita di sini open posisi sell. Kita open posisi sell karena kita mengikuti pergerakan
market ya. Nah, di sini kan naik, Bang. Lalu konfirmasinya turun lagi membentuk sebuah resisten. Konfirmasi di sini, Bang. Resisten itu, tapi bodinya semakin kecil. Lalu kita tunggu tuh di C4 di sini. Ternyata di sini konfirmasinya candle pendukungnya lemah untuk naik. Makanya di sini kita open posisi sell gitu ya, Bang-abang ya. Dapat nggak nih kira-kira? Dapat lah, masa enggak? Kling. Udah bagus, dapat, Bang. Mantap. Nanti disesuaikan aja modalnya itu modal berapa, kita sesuaikan dengan strategi yang kita gunakan. Seperti itu ya, Bang-abang ya. Kita kan sebelum masuk di real akun kita tes dulu tuh strateginya. Kira-kira dengan modal $10 bisa nggak mendapat keuntungan dengan memakai strategi ini gitu ya. Selama kita nggak barbar, kita udah punya rulesnya juga, ya kita tradingnya enak, santai gitu ya. Nggak terburu-buru, nggak bingung mau open posisi apa, sell atau buy, kita udah punya strateginya gitu. Dan ketika hasilnya nggak sesuai dengan apa itu analisa strategi kita, ya udah kita terima aja, nggak perlu bingung. Makanya ketika kita trading itu kita harus siap rugi ya, bukan hanya senang ketika kita dapat untung aja. Jadi kedua-duanya harus kita itu siap menerima keuntungan dengan kita nggak kerja capek-capek, tinggal apa itu mengelola yang namanya modal, dana dengan skill kita, dengan yang kita pelajari. Nah, dapat nggak kira-kira dengan modal $10? Makanya jangan malas-malas untuk backtest ya. Silakan di backtest sendiri nanti abang-abang ya. Scroll seperti ini ke belakang gini, Bang, kalau ke backtest, Bang. Kalau ingin tahu probabilitasnya itu akurasinya tingginya berapa persen untuk meraih sebuah keuntungan dengan memakai strategi ini, tinggal di scroll aja gini ya. Nah, daripada aku menganalisa market yang udah kebentuk, makanya di sini di video ini aku langsung praktek tuh di sini di candle yang lagi berjalan. Jangan coba ngasih apa namanya contoh ketika market nggak bergerak ya, tapi langsung terjun seperti ini gitu ya, dipraktekin di lapangan. Oke, Bang, di sini informasi penurunan, Bang, terkonfirmasi turun membentuk sebuah resisten. Tuh 2, 3, kurang satu candle lagi ya, candle pendukungnya, Bang. Ini ada informasi penurunan. Kalau kita perhatikan bodinya kuat, lalu terkonfirmasi turun tapi lemah. Secara tidak langsung di sini dia ini ngebentuk yang namanya resisten. Dan resisten ini terkonfirmasi turun, yang bodinya semakin kuat untuk penurunan. Kita tunggu satu candle ini dukung nggak nih kira-kira? Oke, semakin makin besar ya. Buy naik. Open posisi naik, Bang. Kenapa saya di sini open posisi naik? Karena kalau kita perhatikan ini body candle bullish ini, kalau kita bandingkan dengan candle bullish yang berada di sini, ini semakin besar ya. Meskipun kelihatan mungil, tapi kalau kita bandingkan body candle bullish yang berada di C4 ini lebih besar daripada body candle bullish yang berada di C4 yang ada di sini ya. Kenapa nggak dibandingkan sama yang di sini, Bang? Di sini, Bang. Yang nggak usah jauh-jauh lah, yang dekat di sini ya. Seperti itu ya strategi yang saya gunakan ya untuk di video ini ya. Jadi strategi di video ini sama dengan strategi di video sebelumnya, sebelum video ini diupload ya. Silahkan di scroll aja ya. Mungkin selisih beberapa jam yang lalu ya. Oke, aku rasa di sini kita profit ya, Bang-bang ya. Oh, C5-nya di sini, Bang. Aku kira tadi ini udah ngebentuk C5. Sini nih.
Bentar, ini C5. 1, 2, 3, 4. Oh ya, bener. Tadi aku tuh mau open posisi di C5. Aku kira ini udah C5 ya. Apa aku ngantuk ya? Ternyata masih C4. Makanya di sini saya open posisi naik. Karena ini adalah konfirmasi kenaikan, ya kan? Kalau kita loss, kita bakal open posisi naik. Kita compens, siapkan. Formasi penurunan 1, 2, 3, 4. Untuk menganalisa dimulai dari C5 dan untuk bidikan eksekusinya di C5 juga. Boy. Kira-kira kompensasi level 1 ini dapat nggak kira-kira Bang? Kayaknya sih dapat ya. Karena kita nggak tahu juga tentang sebuah kepastiannya, makanya saya berkata kemungkinan di sini ya. Gak apa-apa kalau kemungkinannya besar ya. Turun lagi dia. Dapat nggak ada kira-kira? Siap-siap kita kalikan 3. Kalau kita perhatikan dengan candle ini, kalau candle ini semakin besar, maka kita nggak jadi untuk open posisi naik. Kita bakal open posisi sell penurunan ya. Kita nggak boleh ngelawan market. Market dilawan, jadi gembel nanti ya. Oke, siap-siap open posisi turun ya. Karena di sini semakin besar, artinya ada pembatalan untuk naik. Oke, di sini kita open posisi sell. Kira-kira dapat nggak? Kita tunggu ya sama-sama ya. Harusnya di kompensasi level 1. Ini kan di sini kita loss. Sini C5 ini kita loss kan. Lalu kita mau open posisi naik kompensasi di sini ya. Kita kompensasi level 1, ternyata loss juga. Nah, ketika loss seperti ini, kita bandingkan nih bodinya sama yang di sini. Nih, candle ini ya, sama-sama merah. Ternyata lebih besar yang mana Bang? Ternyata lebih besar yang ini. Ya. Makanya di sini kita open posisi sell. Untuk level kompensasi ketiga. Kan gini Bang, ini informasinya turun. Makin kuat penurunannya, untuk sebuah resisten udah di break. Lalu di sini ada kenaikan. Dan kenaikan ini sebuah bentuk perlawanan dari candle bullish. Lalu di sini terkonfirmasi naik, yang mana bodinya lebih kuat. Kita open posisi buy di sini. C5 ini kita open posisi buy, ternyata loss. Kita komen lagi. Di sini untuk naik. Ternyata loss lagi ya. Nah, di sini ketika dia ngebentuk candle penurunan yang semakin lemah, kita bisa open posisi naik. Seperti itu ya Bang-abang ya. Oke, di sini kita menemukan informasi penurunan semakin kuat, untuk resisten semakin lemah, ada perlawanan untuk naik. Tunggu satu candle ini kira-kira ngebentuk apa dia. Kalau kenaikannya lemah, kita bisa open posisi sell. Kita turunkan dulu harganya, harga transaksinya, sell. Dapat gak nih kira-kira Bang? Dapat lah, masa enggak?
Dapat nggak bang kira-kira bang? Kita siapkan untuk kompensasi level 1. Kalau nggak dapat, kayaknya sih dapat bang ya. Oke, dapat ya, meskipun tipis tapi dapat. Dapat, kalau udah dapat gak usah kompen ya abang-abang ya. Tinggal 10 menit lagi. Kita udahan dulu habis ini ya. Ini kan udah jam berapa nih? Udah di jam 1 ya. Kok aku tengok di atas ini kan ada jam juga nih. Aduh. Mana kelihatan akurnya, kampret.